Bab 206, Aliansi Bisnis 5 Provinsi adalah pendukung Anda. Sarah benar-benar tidak punya pilihan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dan keluarganya sekarang adalah Billy. Mereka berdua sedang menunggu di hotel. Billy tiba dengan sangat cepat, muncul di kamar pribadi hotel sekitar setengah jam. Dia mengenakan setelan merek terkenal dan jam tangan terkenal, dan dia sangat berharga. Dia masuk dan menyapa dengan murah hati, "Sarah, Taraf." Sarah segera berdiri dan berteriak, "Sawyer, Tuan Sawyer." Taraf tidak berdiri, tapi duduk di samping. Dia tersenyum tipis pada Billy, lalu menunjuk ke sisi yang berlawanan, di samping Sarah, dan berkata, "Billy, duduklah." Sarah duduk. Billy juga duduk. Keduanya bersebelahan. Sarah menggerakkan tubuhnya sedikit untuk menjaga jarak tertentu dari Billy. Billy melirik Sarah, dengan senyum tipis di bibirnya, "Ngomong-ngomong, Sarah, di mana suamimu Julian?" Dia melakukan perjalanan bisnis." "Ya." Billy tersenyum tidak setuju. Yang lain tidak tahu identitas Julian, tapi dia tahu. Suami Sarah, Julian adalah Julian dari grup Jianglong, dan juga naga hitam yang terkenal. Tapi dia tidak tahu mengapa Julian muncul dengan dua identitas. Dia tahu bahwa Julian pergi ke Nanhuang dan mungkin meninggal di Nanhuang Tianshan Pass. Perjalanan bisnis apapun hanyalah alasan. "Sarah, Taraf memberitahuku tentang masalahmu. Izinkan aku memberitahumu ini. 3-500 juta, 1 miliar atau 80 juta tidak ada artinya bagiku, tapi aku tidak ada hubungannya denganmu, jadi mengapa aku harus membantumu?" Billy mengira Julian telah meninggal di jalur Nanhuang Tianshan. Sekalipun dia tidak mati, meskipun dia kembali, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Dia mulai secara terang-terangan mengejar ide-ide Sarah. Taraf segera berkata, "Billy, Sarah adalah sahabatku. Kami adalah teman sekelas SMA dan memiliki hubungan yang baik. Taraf, aku akan membantumu dengan bantuan biasa, tapi itu melibatkan uang, yang merupakan jumlah yang sangat besar, dan aku bukan seorang dermawan." Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa, "Sawyer, Tuan Sawyer, saya benar-benar tidak punya pilihan. Tolong bantu saya." Kemunculan Sarah membuat Billy merasa tertekan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Ayo lakukan ini. Kamu menceraikan Julian dan menikah denganku. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Baik itu keluarga White atau rentenir yang menjadi hutang saudaramu, aku akan membantumu menyelesaikannya dan bayarkan kembali padamu. 1 miliar, izinkan Anda memulai bisnis." Pedagang 4 laut menargetkan naga hitam untuk membantu Anda, bukan Anda. Ini. Sarah memiliki keraguan di wajahnya. Taraf membujuknya tepat waktu, "Sarah, mengapa kamu masih ragu-ragu? Tuan Sawyer akan membuang suamimu yang tidak berguna dalam segala aspek. Apa salahnya mengikuti Tuan Sawyer?" Sarah dalam masalah perceraian. Dia melakukannya. Yang dia inginkan adalah bersama Julian dari Jianglong Group setelah perceraian, bukan Billy. Keraguan Sarah membuat Billy merasa sangat tidak bahagia, dan dia berkata dengan dingin, "Sarah, aku akan meninggalkannya di sini. Jika kamu setuju, telepon aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Hosh." Taraf menghela nafas, "Sarah, saya telah menemukan cara untuk Anda. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, saya tidak dapat membantu Anda. Saya benar-benar tidak tahu hal baik apa yang dimiliki Julian yang membuatnya layak mendapatkan kamu memperlakukannya seperti ini. Jika aku jadi kamu, jika demikian, aku pasti sudah menendangnya sejak lama." Dia berdiri. "Pikirkan sendiri." Setelah itu, dia juga pergi. Setelah keduanya pergi, Sarah menangis dengan sedih. "Apakah Anda benar-benar harus bercerai dan jatuh ke pelukan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini?" Dia tidak ingin mengkhianati dirinya sendiri demi keselamatan keluarganya. Dia membencinya. Benci Karamatsu. Aku benci kenapa dia mencuri uang dari kartunya. Aku benci kenapa dia ingin berjudi. Aku benci kenapa dia meminjam begitu banyak kepada rentenir. Tanpa Karamatsu, hal ini tidak akan terjadi. Setelah Billy pergi, dia segera menemukan keluarga White. Keluarga Sawyer dan keluarga White sama-sama merupakan keluarga di Aliansi 5 Provinsi. Meskipun satu di Jiangzhou dan yang lainnya di Jiangbei, hubungan kedua keluarga masih sangat baik. Area Villa Jingxiu, villa keluarga Sawyer. "Tuan White, selamat datang, selamat datang." Billy pergi untuk menyambut Gerald secara pribadi. "Billy, Tuan Sawyer." Gerald memasuki ruangan dan keduanya berpelukan. Villa, lobi di lantai 1. Gerald Dexiao bertanya, "Tuan Sawyer, saya meminta adik laki-laki saya untuk datang ke sini. Apa yang dapat saya lakukan?" Billy berkata langsung pada intinya, "Itu saja. Saya mendengar bahwa keluarga White memberi Sarah 2 miliar sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah mengambil kembali 1,5 miliar, dan masih ada kekurangan 500 juta. Wajah Gerald berubah muram. Karena Julian, 3 generasi keluarga White-nya menderita kerugian besar. Ayahnya bahkan berlutut di depan Sarah dan sangat malu.
Sekarang naga hitam telah jatuh dan dikabarkan telah mati di jalur Tianshan di hutan belantara selatan, bagaimana keluarga White bisa menelan nafas lega ini? Saudara Sawyer, apakah kamu menjadi perantara bagi Sarah? Billy berkata tepat waktu, Saudara White, Anda salah paham, apa yang saya bicarakan. Saya mencari Anda kali ini untuk meminta Anda segera dan membiarkan Sarah membayar kembali uangnya. Tidak, tuntut langsung. Saya akan menuntut hari ini dan membawa Sarah ke pengadilan. Terpaksa menemui jalan buntu. Geralt bingung, memandang Billy, dan bertanya, apa maksudmu? Billy tersenyum tipis dan berkata, saya telah jatuh cinta pada Sarah. Jika saya tidak mendorongnya ke jalan buntu, dia tidak akan mendatangi saya atau jatuh ke pelukan saya. Ah! Geralt terkekeh dan berkata, mudah untuk mengatakannya, Tuan Sawyer sebenarnya mengundang saya, jadi saya harus setuju apapun yang terjadi. Saya akan memberitahu pengadilan dan meminta pengadilan untuk memanggil Sarah. Pengadilan akan melakukannya diadakan besok untuk membekukan paksa perusahaan keluarga Hansel. Adik yang baik, Billy tertawa. Dengan bantuan Billy, akan mudah baginya untuk mendapatkan Sarah. Ini tidak cukup. Dia juga menyelidiki Sarah. Julian memberinya sebuah villa dan banyak barang tak ternilai harganya. Jika semua barang ini dijual, tidak akan menjadi masalah besar untuk menagih 500 juta hutangnya kepada keluarga White. Melalui hubungannya dengan keluarga Sawyer, dia menghubungi Rizky, yang berharap menjadi kaisar baru Jiangzong. Di tengah sungai terdapat sebuah pentungan. Ini Rizky Ma, wilayahnya. Kamar pribadi yang cantik. Di ruang pribadi, lebih dari 20 wanita seksi dan cantik sedang menari. Rizky juga bertemu dengan beberapa orang besar di jalan, dan mereka mendiskusikan bagaimana mengambil alih wilayah Pangeran Duan, Austin dan orang-orang besar lainnya dan menyatukan dunia bawah tanah di Jiangzong. Saat ini, pintu kamar pribadi terbuka dan seorang pria muda masuk. Saudara Ma, Tuan Sawyer dari keluarga Sawyer telah tiba. Rizky berteriak, biarkan dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas masuk. Dia adalah Billy. Rizky sedang duduk di sofa di kamar pribadi, dengan kaki bersilang dan seorang gadis seksi di pelukannya. Dia memandang Billy yang sedang berjalan ke arahnya dan berkata dengan marah, Tuan Sawyer, saya, Tuan Ma, sudah tidak pernah ada hubungannya dengan keluarga Sawyer. Kali ini kamu apa artinya datang ke pintu? Semua orang di ruang pribadi tegang. Perwakilan keluarga Jiangzong, aliansi pedagang 5 provinsi keluarga Sawyer. Keluarga papan atas dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Sekarang mereka tiba-tiba datang ke pintu, bagaimana mungkin mereka tidak gugup jika tidak melakukan bisnis yang bersih. Billy masuk, duduk, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ma, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Saya di sini hari ini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Saya akan membantu Anda naik ke puncak dan menjadi kaisar bawah tanah yang baru di Jiangzong. Rizky memandang Billy dengan bingung. Billy berkata dengan tenang, mulai sekarang, aliansi bisnis 5 provinsi akan menjadi pendukung Anda. Tidak ada seorang pun di seluruh sungai, atau bahkan di 5 provinsi, yang berani melakukan apapun terhadap Anda. Mendengar ini, wajah Rizky dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia segera menunjuk ke beberapa wanita cantik seksi dan berteriak, kamu, kenapa kamu masih berdiri di sana, kenapa kamu tidak memanggil Tuan Sawyer? Bab 207, Perpisahan dengan Dewa Perang. Keluarga Sawyer sudah memiliki rencana ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Sawyer telah melakukan semua bisnis dengan jujur dan tidak pernah terlibat dalam industri abu-abu. Kali ini adalah sebuah kesempatan. Keluarga Sawyer ingin membudidayakan boneka. Rizky adalah pilihan yang bagus. Sulit bagi anggota keluarga Sawyer lainnya untuk melapor dalam masalah seperti ini, jadi yang terbaik adalah Billy yang melapor. Billy Sawyer menyerah dan menolak beberapa wanita cantik. Dia memandang Rizky dan berkata, saya mendengar bahwa adik laki-laki Sarah, Karamatsu, meminjam 800 juta riba dari Anda. Ya, Tuan Sawyer, mengapa keluarga Hansel ada hubungannya dengan Tuan Sawyer? Billy berhenti sebentar dan berkata, tidak, yang saya ingin Anda lakukan adalah memberikan tekanan pada keluarga Hansel sesegera mungkin, menangkap adik laki-laki Sarah dan membuat keluarga Hansel dalam krisis. Anda harus melakukan ini sesegera mungkin dan berani, selama Anda tidak melakukannya. Keluarga Sawyer dapat membantu Anda menekan semua masalah, tidak peduli seberapa besar Anda kehilangan nyawa. Ya. Rizky mengangguk. Billy tidak pergi. Ia juga memiliki pemahaman umum tentang situasi sungai saat ini. Karena apa yang terjadi pada 4 keluarga besar terakhir kali, banyak bos bawah tanah pergi ke pemakaman keluarga Jiang dan ditakuti oleh 100.000 tentara. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka semua mencuci tangan dan mundur dari dunia bawah tanah. Kekuatan di sungai berada dalam kekacauan. Yang ingin dia lakukan adalah membantu Rizky menjadi kaisar bawah tanah baru di Jiangzong. Dia membicarakan masalah ini dan membantu Rizky dengan banyak ide. Pada saat yang sama, Wastelen Selatan. Julian tidur sampai sore. Dia terbangun dari rasa lapar. Setelah bangun dan makan banyak, rasa lelahnya banyak hilang. Southern Wastelen,
pangkalan militer tertentu, ruang konferensi. Para jenderal yang menjaga berbagai bagian hutan belantara selatan berkumpul di sini. Orang pertama dalam daftar adalah Julian. Meskipun dia telah mengundurkan diri sekarang, di hati banyak jenderal di hutan belantara selatan dan di hati jutaan tentara naga hitam, dia akan selalu menjadi pelatih. Dengan perintah dari pelatih, mereka akan melewati api dan air. Chester berdiri dan berkata, dalam pertempuran di Celah Tianshan, tentara kita menghancurkan 60.000 tentara musuh dan menangkap 40.000 tahanan, termasuk 27 jenderal dari 28 negara dan 56 wakil jenderal. Ia melaporkan hasil kemenangan ini secara detail. Julian mendengarkan dengan cermat. Setelah laporan tersebut, Chester berkata lagi, pelatih, utusan dari 28 negara telah tiba di Westelen Selatan dan berkumpul di konsulat internasional di Huangshi untuk meminta tentara naga hitam membebaskan orang-orang. Biarkan dia pergi. Wajah Julian menjadi gelap dan dia berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Menurut praktik internasional, tebusan untuk menangkap seorang tentara adalah 1 juta, 10 miliar untuk tingkat umum, 5 miliar untuk wakil jenderal. Atas dasar ini, itu akan ditingkatkan 10 kali lipat, dan uangnya akan dikeluarkan. Jika tidak ada uang yang diberikan, semua akan ditembak. Ya. Chester mengangguk. Julian memerintahkan, Chester, saya telah mengundurkan diri sekarang dan tidak pantas untuk melapor. Dalam negosiasi ini, Anda maju dan membawa Kevin, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, serta semua jenderal dan wakil jenderal dari 28 negara, ke Huangshi International. Di depan konsulat, jika negara musuh tidak membayar, mereka akan langsung ditembak. Seperti yang diperintahkan. Ngomong-ngomong, pelatih. Chester teringat hal lain dan berkata, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita bahwa Anda telah meninggal di Tianshan Pass. Oh. Julian menyipitkan matanya. Dia melakukan operasi pada Kevin ketika dia kembali kemarin pagi, dan dia tidak beristirahat sampai pagi ini. Dia tidak tahu tentang rumor dari dunia luar. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, karena ada berita, biarlah tentara naga hitam secara resmi mengirimkan berita, mengatakan bahwa naga hitam mati di Gurun Selatan, dikejar oleh 100.000 tentara, dan mati secara tragis di Tianshan. Chester tertegun dan bertanya, pelatih, apa maksudnya ini? Julian sedikit menyerah dan berkata, lakukan saja apa yang kamu lakukan. Ya. Chester tidak tinggal di ruang konferensi lebih lama dan berbalik untuk pergi. Setelah pergi, dia segera mengeluarkan perintah, pergi ke penjara dan bawakan saya semua jenderal dan wakil jenderal dari 28 negara. Pergi ke konsulat internasional Huangshi. Pada saat yang sama, pergi ke rumah sakit dan bawa jenderal angin hitam. Ingat, kondisi jenderal angin hitam sedang tidak stabil sekarang, jadi berhati-hatilah. Setelah memberikan instruksi, Chester membawa mobilnya menuju Huangshi. Huangshi adalah kota besar di perbatasan selatan. Kota sepi, konsulat internasional. Di depan gerbang, banyak wartawan media berkumpul. Teman-teman hadirin, ini konsulat internasional di Huangshi. Beberapa hari terakhir ini, berita tentang situasi perbatasan di hutan belantara selatan sedang tersebar. Rumornya 100.000 tentara dari 28 negara bersama-sama mengepung naga hitam, mantan pelatih Black tentara naga. Dikatakan bahwa naga hitam tewas dalam pertempuran itu. Rumor mengatakan bahwa, para jenderal dari 28 negara ditangkap oleh tentara naga hitam. Berita apa sebenarnya ini? Mari kita tunggu dengan tenang. Saat ini, kendaraan militer melaju dari kejauhan. Kendaraan militer berhenti di pintu masuk konsulat. Chester keluar dari mobil terlebih dahulu. Segera setelah itu, beberapa tentara bersenjata lengkap muncul untuk menindas para jenderal dari 28 negara. Para jenderal ini terpaksa berlutut di tanah, kepala mereka ditatap. Sekelompok reporter bergegas mendekat dan mengepung Chester. Puluhan tentara bersenjata lengkap datang dengan senjata mengarah ke wartawan. Sekelompok wartawan mundur sedikit. Chester sedikit menyerah dan berkata, mundur. Ya. Sekelompok prajurit mundur. Chester melangkah maju, memandang para reporter, dan berkata, saya beri waktu 5 menit. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Seorang reporter segera bertanya, Jenderal Hantu, dapatkah Anda mengungkapkan beberapa informasi akurat tentang pertempuran di jalur Tianshan? Iya. Chester mengangguk dan berkata, di markas besar sudah diketahui bahwa pelatih kepala tentara Naga Hitam, telah mengundurkan diri. Naga Hitam pernah membunuh banyak tentara dari negara perbatasan di hutan belantara selatan, jadi dia dibenci karenanya. Ini adalah konspirasi melawan Naga Hitam. Di puncak jalur Tianshan, Naga Hitam berperang melawan orang-orang terkuat dari 28 negara dan membunuh mereka semua di puncak jalur Tianshan. Tapi ini hanyalah salah satu rencana melawan Naga Hitam. Setelah Naga Hitam membunuh ahli seni bela diri dari 28 negara, 100.000 tentara dari 28 negara dikirim untuk mengejar Naga Hitam di jalur Tianshan. Menghadapi jet tempur yang tak terhitung jumlahnya dan 100.000 tentara elit bersenjata lengkap, Naga Hitam sulit dikalahkan dengan kedua tinjunya. Tentara tewas secara tragis di jalur Tianshan.
Saat dia mengatakan ini, Chester menitikkan air mata sedih. Chester berteriak, "Komandan, silakan, tembak, tembak, dan suruh kamu pergi, pelatih." Boom, boom, boom. Di kejauhan, banyak meriam yang ditembakkan. Suara tembakan memekakkan telinga. Segera setelah itu, tentara Huangshi mengangkat senapan mesinnya tinggi-tinggi dan menembak ke langit. Pemandangan ini terekam dengan jelas. Warga dari banyak kota di Westland Selatan dan daerah perbatasan semuanya berdiri pada saat ini, menundukkan kepala, dan mengamati keheningan. Pada saat yang sama, sebuah berita disiarkan langsung di seluruh jaringan dan menyebar ke seluruh negeri bahkan dunia. Terkejut, pelatih Nan Huang, naga hitam meninggal di jalur Tianshan. Pada sore hari, pukul 5.10, seluruh negeri akan berdiri dan mengheningkan cipta selama 10 menit untuk melepaskan dewa perang negara kita. Dewa perang, ayo pergi. Naga hitam, dia bertarung selama 10 tahun dan bertarung selama 10 tahun. Sekarang dia meninggal di jalur Tianshan di hutan belantara selatan. Ini mungkin penyerahan terbaiknya. Saluran berita nasional dan stasiun TV di kota-kota besar memberitakan kejadian ini. Mereka semua melaporkan kematian naga hitam dan jatuhnya dewa perang. Sebentar lagi jam 5.10 sore. Pada saat ini, orang-orang di seluruh negeri menghentikan apa yang mereka lakukan, secara kolektif datang ke jalan, ke alun-alun, ke ruang terbuka, dan melihat ke arah selatan. Seluruh negeri mengheningkan cipta untuk memberi penghormatan kepada dewa perang. Di jalan, semua kendaraan berhenti dan semua orang berdiri dan melihat ke selatan. Hal ini berlaku untuk satu kota, dan berlaku untuk 10 kota. Di langit di seluruh negeri, helikopter mengelilingi langit, dan lagu perang dimainkan dari helikopter. Lagu perang berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit, terdengar suara yang rapi dan nyaring, "Selamat tinggal dewa perang, penduduk Daxia akan selalu mengingatmu." Bab 208, Kompensasi atas kekalahan. Seluruh negeri mengheningkan cipta untuk memberi penghormatan kepada naga hitam, dewa perang. Setelah Chester memberitahu wartawan media, dia mengusir mereka karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya tidak boleh diungkapkan. Chester memasuki konsulat. Para perunding dari 28 negara berkumpul di sini. Setelah Chester datang, beberapa tentara datang membawa Kevin, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri serta belum bangun. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dan berkata langsung, "Menurut praktik internasional, jika Anda ingin menebus seorang prajurit, Anda akan dikenakan biaya 1 juta untuk seorang prajurit, 10 miliar untuk seorang jenderal, dan 5 miliar untuk seorang wakil jenderal. Jika kalian di 28 negara membunuh komandan tentara kami, harganya akan berlipat ganda, segera transfer uangnya, jika tidak, segera tembak para tahanan." Jenderal Hantu sangat ampuh. Utusan dari 28 negara berdiri dengan marah. "Mustahil. Chester, kamu meminta banyak uang. Kamu sedang bermimpi." Chester memandang dengan dingin ke arah utusan dari 28 negara, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka mari kita sampaikan perintah saya. Semua tahanan yang ditangkap di jalur Tianshan kali ini akan ditembak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Hantu, Jenderal Hantu, ada yang ingin Anda katakan? Mari kita bahas lagi. 10 kali terlalu banyak itu terlalu banyak dan kami tidak bisa menerimanya." Banyak utusan berbicara satu demi satu. "Banyak." Chester menunjuk ke arah Kevin yang tidak sadarkan diri dan belum bangun, dan berkata dengan dingin, "Kehidupan dan kematian Jenderal Angin Hitam tidak diketahui sekarang. Komandannya tewas dalam pertempuran. Sebaiknya Anda berharap Jenderal Angin Hitam baik-baik saja, jika tidak, 28 negara akan menunggu balas dendam militer naga hitam." Satu kalimat membuat takut si pembawa pesan. "Oke, negaraku akan memberikannya. Sebuah negara berkompromi. Aku akan memberikannya juga. Untuk setiap kompromi, ada kompromi kedua." Segera, utusan dari 28 negara memilih untuk menyelesaikan masalah ini dengan uang. Para utusan ini langsung mentransfer uang. Setelah mentransfer uang, Chester menepati janjinya dan membiarkan orang-orang dari 28 negara pergi. Southern Westland, pangkalan tertentu. Chester menceritakan hal ini secara detail. "Pelatih, beritanya telah dirilis. Seluruh negeri tahu bahwa naga hitam tewas dalam pertempuran itu. Seluruh negeri mengheningkan cipta selama 10 menit. Utusan dari berbagai negara telah memberikan uang. Masalah ini telah diselesaikan." "Ya," Julian mengangguk ringan. Chester berkata lagi, "Kali ini, jumlah total kompensasi atas kekalahan 28 negara adalah 890 miliar, dan uang ini sekarang ada di rekening militer naga hitam." Hah? Julian sedikit terkejut. Di masa lalu, ketika dia memenangkan perang, negara yang kalah juga akan membayar kompensasi, tapi dia tidak pernah begitu peduli dengan jumlahnya. Dia juga tidak mengetahui konsep uang. Setelah melakukan perjalanan ke tengah sungai Yangtze, ia memahami konsep uang dan konsep lebih dari 890 miliar.
Chester mengangguk dan berkata, 28 negara mengalami pendarahan hebat kali ini. Setelah itu, vitalitas negara mereka akan rusak parah dan mereka tidak akan dapat memulihkan perekonomiannya dalam waktu 3 tahun. Julian berpikir sejenak dan berkata, beritahu Departemen Keuangan Nasional untuk mentransfer 2 triliun ke Departemen Keuangan, mentransfer 1 triliun ke rekening saya, meninggalkan 1 triliun sebagai pengeluaran militer tentara naga hitam, dan membagi sisanya di antara tentara naga hitam. Julian tahu bahwa setiap anggota tentara naga hitam memiliki keluarga. Tentara naga hitam menjaga perbatasan dan tidak kembali ke rumah sekalipun selama beberapa tahun atau bahkan 10 tahun. Mereka membunuh musuh di perbatasan. Bukankah mengerikan jika keluarga mereka mempunyai masalah dengan makanan dan tempat tinggal? 590 juta, 1 juta poin tentara naga hitam, terbagi, tidaklah banyak. Tapi tidak peduli berapapun jumlahnya, itu masih sedikit dari hatinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih atas nama saudara-saudara. Julian melirik Chester dan mengingatkan, uang ini harus jatuh ke tangan saudara-saudara. Saya tidak ingin ada orang yang menahan uang itu secara pribadi. Ya, tentu saja tidak. Oke. Ayo turun. Ya. Chester berbalik dan pergi. Julian juga pergi ke rumah sakit militer. Dia memeriksa tubuh Kevin lagi, lalu meresepkan formula dan memerintahkan orang-orang untuk mengambil dan merebus obatnya, sementara dia terus mengobati luka Kevin dengan menggunakan jarum perak. Hari ini jelas merupakan hari yang berkesan bagi Daxia. Pasalnya, berita kematian naga hitam, dewa perang di Gritsia, menyebar ke seluruh negeri. Dewa perang telah tiada. Namun dia meninggalkan legenda abadi. Terutama pertarungan terakhir sebelum kematian. Bertarung melawan ahli seni bela diri dari 28 negara dan bunuh mereka semua. Pada akhirnya, dia dikejar oleh 100.000 tentara, melarikan diri selama sehari semalam, dan memusnahkan puluhan ribu pasukan musuh. Prestasi ini cukup untuk dicatat dalam sejarah. Kehormatan ini akan dikenang selamanya oleh masyarakat Daxia. Keluarga Hansel. Keluarga berkumpul. Kakak, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Panggilan pengadilan telah dikirim. Sidang akan diadakan besok pagi. Keluarga White akan menggunakan cara hukum untuk mendapatkan uang itu kembali. Karamatsu memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Sarah keluar hampir sepanjang hari-hari ini. Dia tidak ingin tahu apakah Sarah mendapat uangnya. Wajah Sarah pucat pasi. Tidak ada ekspresi di wajah cantiknya, seperti mesin tanpa emosi, ucapnya lembut. Boom. Saat ini, pintu rumah Hansel ditendang hingga terbuka. Rizky bergegas masuk dengan agresif bersama selusin adik laki-lakinya. Anggota keluarga Hansel langsung panik dan berdiri satu demi satu. Rizky masuk bersama adik laki-lakinya dan duduk di sofa. Keluarga Hansel berdiri di samping dengan ekspresi panik. Rizky memandang ke arah keluarga Hansel dan berkata dengan ekspresi main-main, apakah kamu siap untuk mendapatkan uang? Bro. Karamatsu langsung berlutut di tanah dan memohon, kakak Ma, beri aku waktu beberapa hari lagi. Kakakku sudah mengumpulkan uangnya. Tidurlah dengan pukulan besar itu, dan kamu akan segera mendapatkan uangnya. Wajah Sarah tanpa ekspresi. Dia sudah kecewa dengan keluarga ini. Ambilkan itu untukku. Kakak Ma memberi perintah. Beberapa adik laki-laki datang dan dengan paksa mengangkat Karamatsu yang sedang berlutut di tanah. Ibu, adik, ayah, tolong, tolong. Karamatsu berteriak panik. Sarah, cepatlah, pikirkan cara. Leona panik. Apa yang bisa kulakukan? Sarah menggelengkan kepalanya. Rizky berdiri dan berkata dengan dingin, Sarah, aku hanya memberimu 1 hari. Saat ini besok, aku tidak bisa melihat uangnya, jadi aku akan menunggu untuk mengambil jenazah anak ini. Jika kamu sudah menyiapkan uangnya, ayo ke Osmanthus Villa untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ayah, ibu, kakak, aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Karamatsu secara paksa dibawa keluar dari keluarga Hansel. Dia berteriak keras. Tapi tidak ada satupun keluarga Hansel yang berani melawan Rizky. Setelah Rizky membawa orang itu pergi, keluarga Hel lumpuh di atas sofa. Sudut mata Sarah basah, dan air mata mengalir dengan tidak memuaskan. Sarah, tolong pikirkan caranya. Bahkan jika Karamatsu salah dalam segala hal, dia tetaplah saudaramu. Ya, Sarah, tolong pikirkan solusinya secepatnya. Saudari Sarah, aku mohon, anak itu tidak bisa hidup tanpa ayah. Keluarga itu berkumpul di sekitar Sarah dan terus berdoa. Melihat anggota keluarga Hansel yang menangis, Sarah menghela napas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, saya akan menemukan jalan. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamarnya. Dia kembali ke kamar, menutupi dirinya dengan selimut, dan menangis dengan keras. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, Sarah pergi ke pengadilan. Dia tidak memanggil pengacara karena dia tidak punya peluang untuk menang. Tidak mengherankan jika Sarah kalah dalam gugatannya. Untuk mendapatkan uangnya kembali,
pengadilan membekukan semua asetnya dan bersiap untuk melelang villa yang diberikan Julian padanya. Pengadilan juga mengeluarkan perintah yang meminta Sarah untuk mengumpulkan sisa uangnya sesegera mungkin. Urusan keluarga White kecil. Dia menyatukan semuanya, dan dia selalu berhasil menyatukannya. Kesulitannya terletak pada Rizky. Ini adalah orang-orang yang kejam. Jika mereka tidak memberi Anda uang sebelum malam ini, mereka akan melakukan apa saja. Sarah keluar dari pengadilan dengan putus asa. Langit cerah hari ini. Tapi Sarah merasa hidup ini suram. Apakah kita benar-benar harus pergi ke Billy untuk melewati kesulitan ini? Dia tidak mau berkompromi dengan nasibnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Hei, istriku, ada apa? Mendengar suara Julian, Sarah mengulurkan tangan dan menutup mulutnya, berusaha keras untuk tidak menangis. Jika suaminya kaya dan berkuasa, keadaan tidak akan seperti ini. Sayangnya, suaminya tidak punya uang atau kekuasaan dan bukan orang yang berpengaruh. Tidak apa-apa. Dia menutup telepon. Southern Wastelen, pangkalan tertentu. Julian sedang berbaring di tempat tidur dan belum bangun. Setelah menerima telepon Sarah, dia menyentuh hidungnya dan bergumam pelan, apa yang terjadi. Tidak bisa dijelaskan. Bab 209, Sarah bertunangan. Sarah ingin mengucapkan selamat tinggal pada Julian. Namun, dia tidak bisa mengatakannya. Sekarang kita hanya bisa pergi ke Billy dulu, dan setelah kita bersama Billy, kita bisa menjelaskannya kepada Julian di masa depan. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Jika dia tidak pergi mencari Billy, kakaknya akan mati dan keluarganya akan terkoyak. Dan Julian tidak tahu apa yang terjadi di Jiangzhou, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia tidak bisa pergi, dia harus tinggal bersama Kevin dan memperhatikan kondisi fisiknya setiap saat. Sarah memanggil Billy. Area Villa Jingxiu, villa keluarga Sawyer. Sarah duduk di sofa. Untuk bertemu Billy, dia kembali dan berdandan, mengenakan gaun tali ikat putih seksi, dengan leher dan lengan putih terbuka. Billy duduk di samping dan memandang Sarah. Melihat dari atas ke bawah, melihat dari bawah ke atas, ada kepuasan dalam ekspresinya. Sempurna, sungguh wanita tanpa celah. Sarah, mohon berpikir jernih, saya tidak memaksamu melakukan ini. Sarah mengangguk pelan, Sawyer, Tuan Sawyer, saya sudah memikirkannya dengan matang. Sekarang suami saya sedang dalam perjalanan bisnis. Ketika dia kembali, saya akan menceraikannya dan menikahi Anda. Jika Anda tidak menyukai saya akan menjadi istri Anda. Dia mengangkat kepalanya, menatap Billy, dan menggigit bibirnya. Tapi dia tidak bisa menahannya. Tolong Tuan Sawyer, tolong bantu saya dan selamatkan saudara saya. Mata Billy tertuju padanya. Meskipun dia telah melihat dan bermain dengan banyak wanita cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan bertanya, ngomong-ngomong, ada rumor bahwa kamu dan suamimu belum berhubungan seks. Apakah ini nyata? Sarah menunduk dan mengangguk dengan lembut. Hati Billy tergerak. Saya tidak menyangka itu asli. Apakah Julian yang tidak bisa melakukannya, atau apa? Baiklah, aku akan mengantarmu mencari kakak Mas sekarang juga. Jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, aku tidak akan menyentuhmu. Aku akan memberitahu dunia, bertunangan denganmu, menikahimu, dan menjadikanmu Nyonya Sawyer. Billy tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi Sarah secara langsung. Dia memiliki cinta sejati pada Sarah. Dia ingin menikahi Sarah. Menikah secara terbuka. Setelah kamu bertunangan, jika kamu ingin tinggal di rumah dan membesarkan anak, tidak apa-apa. Jika kamu ingin keluar dan mencari nafkah, aku akan memberimu uang dan membiarkanmu memulai bisnis. Singkatnya, semuanya terserah kepadamu. Terima kasih. Sarah menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia terpojok. Seperti kata pepatah, kelangsungan hidup datang dari situasi putus asa. Dia tidak akan datang ke Billy kecuali dia dipaksa dalam situasi putus asa. Terlepas dari segalanya, Billy masih cukup baik. Tidak peduli latar belakang atau sikap keluarganya, dia berada beberapa blok di depan Julian. Ayo jalan. Dia mengulurkan tangan dan menarik Sarah. Tubuh Sarah menegang dan dia sedikit mengecilkan tangannya. Maaf, saya tiba-tiba. Billy segera meminta maaf. Dia terlalu tidak sabar. Sarah cepat atau lambat akan menjadi istrinya. Dia akan membuat Sarah rela jatuh cinta padanya. Tidak apa-apa. Sarah tersenyum tipis dan berdiri. Billy membawa Sarah keluar dan pergi ke Villa Osmanthus. Osmanthus Villa terletak di pinggiran kota. Ini adalah benteng Rizky. Villa, ruang bawah tanah. Karamatsu diikat di sini dan dipukuli dengan luka di sekujur tubuhnya. Rizky sedang duduk di kursi di ruang bawah tanah, merokok, memandang Karamatsu yang penuh luka, menyipitkan mata dan tersenyum. Karamatsu, masih ada setengah hari, jika adikmu tidak datang membawa uang, kamu akan mati. Beberapa gigi Karamatsu tanggal, dia ingin berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya sakit. Dia terdiam, hanya merengek. Saat itu,
seorang adik laki-laki masuk dan berkata, "Saudara Ma, Tuan Sawyer ada di sini bersama Sarah." Sangat cepat. Rizky segera berdiri dan berkata, "Ayo keluar." Di aula villa, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk. Ini Billy He Sarah. Sawyer hanya terlihat tenang. Sarah sangat cemas. Segera, Rizky datang bersama selusin adik laki-lakinya dan tertawa keras, "Menurutku siapa orang itu?" Ternyata itu adalah Tuan Sawyer dari keluarga Sawyer. "Sarah, izinkan saya memberitahu Anda dapat mengundang saya, Raja Surga. Kamu harus membayar berapapun hutang saudaramu." Billy berkata dengan tenang, "Berapa hutangmu?" Rizky berkata, "Total dengan pokok dan bunganya adalah 1,6 miliar. Tuan Sawyer, jika saya memberi Anda muka, saya akan mengambil 1 miliar. Aku akan memberimu uang dan segera melepaskannya." Rizky menatap adik laki-laki di sampingnya dan memerintahkan, "Bawa orang itu ke atas." Ya. Beberapa anak laki-laki pergi ke ruang bawah tanah dan segera membawa Karamatsu yang penuh luka. Billy berdiri dan berkata, "Kamu pergi ke rumah Sawyer untuk mengambil uang secara langsung, dan aku akan membawa orang-orang itu pergi dulu." "Bolehkah?" "Tidak, tidak masalah. Saya yakin Tuan Sawyer tidak akan gagal membayar utangnya." Surat hutang. Rizky segera mengeluarkan IOU dan menyerahkannya kepada Billy. Billy kemudian menyerahkannya pada Sarah. Sarah tampak bersyukur, "Terima kasih, terima kasih." Billy sedikit menyerah, "Kita hampir sekeluarga, kenapa kamu begitu sopan? Kirim adikmu ke rumah sakit secepatnya. Aku akan kembali dan bersiap. Kita akan bertunangan besok." "Ah, begitu cepat." Sarah tertegun dan berkata, saya belum bercerai." Billy tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Mari kita bertunangan dulu lalu menceraikan Julian." Billy awalnya ingin mengatakan bahwa Julian adalah naga hitam dan bahwa dia telah mati di jalur Tianshan di hutan belantara selatan, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak mengatakannya. Karena Sarah akan menjadi wanitanya, dan dia tidak ingin wanitanya bersedih. Sarah terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan, "Baiklah, ayo kita lakukan besok." Saat ini dia tidak punya pilihan. Billy banyak membantunya. Dan Billy bagus dalam segala aspek. Dia membawa Karamatsu, yang terluka parah, ke rumah sakit. Billy pulang dan mulai membuat rencana untuk pertunangan besok. Karamatsu hanya mengalami beberapa luka ringan, yang tidak menjadi masalah. Dia bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dia minum obat dan pulang. Keluarga Hansel. Sarah memberitahu Billy apa yang terjadi. "Apa?" seru Leona, lalu tertawa terbahak-bahak dengan senyum cerah di wajahnya. "Haha, seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Saya seharusnya menceraikan Julian dan bersama Tuan Muda Sawyer. Bukankah semuanya akan berakhir?" Karamatsu terluka dan bersandar di sofa, berkata dengan wajah bangga. "Kakak, kamu harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa mengambil hati orang kaya seperti Tuan Sawyer? 1 miliar bukanlah apa-apa, keluarga Sawyer memiliki ratusan miliar, dan jika kamu hanya memetik rambut, itu tidak lebih baik dari pekerjaan tak berguna Julian lebih dari 100 tahun. Della mengangguk, "Baiklah, saudari Sarah, kamu harus berterima kasih kepada Ah Song, dan jangan lupakan dia ketika kamu menjadi kaya." Sarah sedikit linglung. Dia mengabaikan keluarganya. Kembali ke kamar sendirian. Keluarga Hansel sangat gembira. Ini benar-benar situasi yang tidak ada harapan, dan desa baru memiliki masa depan yang cerah. "Saya berada dalam situasi putus asa, tetapi sekarang semuanya sudah berakhir, dan saya memiliki menantu yang luar biasa." Billy bekerja dengan cepat dan segera mengirimkan hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan yang tak ternilai harganya, jika dijumlahkan, bernilai lebih dari 1 miliar. Segera setelah itu, sebuah berita menyebar ke seluruh sungai. Artinya, Billy dari keluarga Sawyer akan bertunangan dengan Sarah. Besok lokasinya adalah villa keluarga Sawyer di distrik Villa Jingxiu. Berita ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah kejutan. Semua orang tahu bahwa pendukung Sarah adalah naga hitam. Begitu berita kematian naga hitam datang, Billy mengambil tindakan terhadap Sarah. Semua orang tahu bahwa Sarah punya suami. Tidak ada berita perceraian di antara mereka berdua, dan Sarah akan bertunangan dengan Billy. Pada saat yang sama, Nanhuang, rumah sakit militer. Kevin sedang dalam krisis. Julian segera pergi menyelamatkannya. Luka Kevin terlalu serius. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah lama meninggal. Untungnya, Kevin telah mengalami banyak pertempuran dan memiliki kebugaran fisik yang tinggi. Ditambah dengan keterampilan medis Julian yang luar biasa, nyawa Kevin terselamatkan. Meski nyawanya terselamatkan, kondisi fisiknya sangat tidak stabil. Sekarang nafas Kevin tiba-tiba melemah dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Julian menggunakan jarum perak untuk merangsang pembuluh darah jantungnya dan menjaga vitalitasnya. Tubuh Kevin ditutupi dengan jarum perak. Setiap jarum perak tampak bergetar. Julian berada di rumah sakit, dan setelah menyelamatkannya sepanjang hari semalam, vitalitas Kevin akhirnya stabil. Hosh!
Melihat detak jantung Kevin kembali normal, Julian menarik napas dalam-dalam. Pelatih, ada banyak panggilan tidak terjawab. Begitu Julian santai, Chester masuk ke bangsal dan memberikan ponselnya kepada Julian. Julian mengambilnya. Saya menemukan banyak panggilan tidak terjawab, termasuk panggilan dari Sarah, Celia, Cindy, dan Qin Nian. Bagaimanapun, semua orang di Jiangzhou yang memiliki hubungan dengannya meneleponnya. Tapi sejak kemarin siang, dia berada di bangsal, menyelamatkan Kevin. Apakah terjadi sesuatu? Melihat banyaknya panggilan tak terjawab, Julian merasakan firasat buruk di hatinya. Bab 210, kembali ke Jiangzhou. Dengan begitu banyak orang yang menelepon, Julian tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di Jiangzhou. Dia memerintahkan, perhatikan baik-baik situasi Kevin. Setelah itu, dia keluar dari bangsal. Ketika dia sampai di koridor di luar bangsal, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu menelepon Sarah terlebih dahulu. Sekarang jam 7 pagi. Pagi ini, Sarah bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke villa keluarga Sawyer terlebih dahulu. Dia mengenakan gaun pengantin putih, dan penata rias sedang merias wajahnya. Telepon berdering. Dia mengangkatnya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah panggilan Julian. Dia sedikit linglung. Saya tidak tahu apakah saya menjawabnya, apa yang harus saya katakan kepada Julian. Setelah sedikit ragu, dia menjawab telepon. Sarah, ada apa? Aku sangat lelah tadi malam. Aku tertidur ketika kembali ke hotel dan tidak menerima telepon. Suara Julian datang dari telepon. Sarah tertegun sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa. Kamu harus bekerja keras. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Julian, sebaliknya, tampak bingung. Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa dia merasa ada yang salah dengan nada suara Sarah? Saat itu, teleponnya berdering. Ini telepon dari Cindy. Dia menjawab telepon. Cindy, ada apa? Hush. Setelah panggilan tersambung, Cindy menghela napas lega dan berkata, Saudara Fisher, saya tahu kamu akan baik-baik saja. Saya tahu kamu baik-baik saja. Katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan. Saudara Fisher, kamu di mana? Cepat kembali, Saudari Sarah. Hati Julian berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa dengan Sarah? Sarah bertunangan dengan Billy dari keluarga Sawyer. Baru hari ini, kamu di mana? Aku menelepon begitu banyak tadi malam, kenapa kamu tidak menjawab telepon? Setelah mendengar berita itu, wajah Julian langsung menjadi gelap. Istrinya bertunangan dengan orang lain. Atau Billy dari keluarga Sawyer. Cindy buru-buru berkata, upacara pertunangan dimulai pada jam 12 siang. Cepat kembali, kalau tidak Sister Sarah akan menjadi istri orang lain. Jadi begitu. Julian dengan tenang menutup telepon. Sekarang dia akhirnya tahu kenapa begitu banyak orang yang meneleponnya. Ternyata Sarah bertunangan dengan orang lain. Dia berjalan ke bangsal. Kevin sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan ventilator di mulutnya. Situasi Kevin sangat berbahaya sekarang, dan dia benar-benar tidak bisa pergi. Tapi, itu istrinya. Dia berpikir sejenak dan memerintahkan, Jenderal Hantu. Bawahanku ada di sini. Julian berkata, segera siapkan pesawat khusus untuk mengawal Kevin kembali ke sungai. Ya. Di samping itu. Pelatih, tolong beri saya instruksi Anda. Diam-diam gerakkan 1000 pasukan elit naga hitam dan diam-diam kembali ke sungai. Begitu sampai di sungai, tunggu perintahku. Ya, sesuai pesanan. Awalnya, Julian ingin menunggu hingga cedera Kevin stabil dan sadar kembali sebelum kembali ke sungai. Tetapi istrinya akan bertunangan dengan orang lain, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Billy, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Kamu mendorong keluarga Sawyer ke dalam lubang api. Julian mengepalkan tinjunya, wajahnya muram, dan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Pesawat khusus akan segera siap. Banyak tentara dengan hati-hati mengangkat Kevin, membawa alat bantu pernapasan, dan membawa beberapa instrumen, dan membawa Kevin ke helikopter, Julian termasuk di antara mereka. Setelah bersiap-siap, helikopter lepas landas dan menuju ke sungai. 2 jam kemudian, helikopter muncul di wilayah militer Jiangzhou. Kotake secara pribadi menjemputnya di bandara. King Kotake sedikit terkejut saat melihat Julian turun dari pesawat dan melihat Kevin digendong, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia segera berjalan mendekat, memeluk Julian, dan berkata, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Itu membuatku takut setengah mati. Saya pikir kamu benar-benar mati di Tianshan Pass di hutan belantara selatan. Julian tersenyum tipis dan berkata, saya masih sangat muda, bagaimana saya bisa mati? Saya juga memiliki istri yang secantik bunga, bagaimana saya bisa rela mati? Nak, kamu masih bercanda. Kudengar istrimu akan bertunangan dengan orang lain. Mendengar ini, wajah Julian menjadi muram. King Kotake mengubah topik pembicaraan tepat waktu dan bertanya, ada apa dengan angin hitam?
Julian berkata, jika ada kecelakaan, segera kirim dia ke rumah sakit militer. Seseorang akan mengawasinya 24 jam sehari. Jika ada situasi, segera beritahu saya. Ya. King Kotake mengangguk dan segera memerintahkan, segera kirim Jenderal Angin Hitam ke rumah sakit militer. Setelah memberikan instruksi, King Kotake dan Julian saling berpelukan. Apa yang terjadi? Mengapa kamu keluar dari pengasingan ketika kamu pergi ke hutan belantara selatan? Kamu bertarung sengit dengan ahli seni bela diri dari 28 negara di celah Tianshan, dan dikejar oleh 100.000 tentara. Lalu di sana apakah ada berita kematianmu? Wajah Julian menunduk dan dia berkata, saya mengirim Kevin ke Nanhuang untuk mendapatkan sejumlah uang, tetapi Kevin dirampok dan dibawa ke jalur Tianshan. Musuh meminta saya untuk menyelamatkan Kevin sendirian, jadi saya pergi. Ini adalah sebuah rencana melawanku, tapi aku tidak tahu siapa yang diam-diam mengincarku, jadi aku menyebarkan berita kematianku. Jadi begitu. King Kotake tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu tahukah kamu siapa yang mengincarmu? Julian menggelengkan kepalanya, saya belum tahu. Yang saya tahu sekarang adalah bahwa itu diperintahkan oleh seseorang yang disebut Raja Medis. Mengenai siapa Raja Medis ini, saya belum memeriksanya. Saudara Kotake, tolong periksa aku secara diam-diam. Apakah ada orang di Daxia yang disebut Raja Medis? Ya, ngomong-ngomong, dia juga punya nama panggilan, Miao Shou Huichun. Julian mengingatkan, ingat, periksa secara rahasia. Dimengerti. King Kotake mengangguk dan segera bertanya, ngomong-ngomong, karena kamu sudah mati, bukankah akan membuat orang curiga jika kamu muncul sekarang? Julian tampak getir. Dia awalnya tidak ingin muncul sepagi ini dan ingin menyelidikinya secara rahasia. Tapi Sarah bertunangan dengan orang lain, jadi dia harus muncul. Saudara Visser, bagaimana kalau saya maju untuk membantu Anda dalam masalah ini dan mencegah istri Anda bertunangan dengan orang lain, dan Anda tetap merahasiakannya lebih lama? Sudahlah. Julian berhenti sebentar dan berkata, ini masalah pribadi saya bisa menanganinya sendiri. Dan sekarang semua orang di dunia tahu bahwa naga hitam adalah Julian yang lain, dan hanya sedikit orang yang tahu identitas saya yang sebenarnya. Julian telah memikirkan masalah ini, dan orang yang mengincarnya harus mengenalnya dengan baik. Bisa jadi seseorang dari pemerintah atau oposisi. Mungkin juga terkait dengan kematian keluarganya. Dia awalnya ingin bersembunyi di kegelapan dan menunggu musuh mengungkapkan lebih banyak petunjuk. Hanya sekarang dia harus muncul. Sedangkan sisanya, dia tidak bisa mengendalikannya. Ada manfaatnya ada atau tidaknya dia. Jika dia tidak muncul, musuh akan mengira dia sudah mati dan akan bertindak tidak bermoral. Musuh akan terus mengincarnya saat dia muncul, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut cerita di dalamnya. Dalam hal ini, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu membutuhkan bantuan, silakan bertanya secepatnya. Julian tersenyum tipis, lalu berbalik dan meninggalkan wilayah militer Jiangbei. Sekarang sudah jam 9.30 pagi. Area Villa Jingxiu, keluarga Sawyer. Villa keluarga Sawyer didekorasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni, dan para bangsawan terkenal dari Jiangzhou berkumpul. Villa, lantai 2. Sarah mengenakan gaun pengantin berwarna putih bersih. Mengenakan riasan tipis dan bibir merah. Saat ini, dia seperti angsa putih yang mulia, menawan dan cantik. Billy, mengenakan jas hitam dan sekuntum bunga di dadanya, mendekat. Dia memandang Sarah yang seksi dan cantik, yang seperti bidadari, memegang tangannya dengan ekspresi obsesi di wajahnya. Sarah, kamu cantik sekali. Aku bisa menikahimu karena kebaikanku di kehidupanku sebelumnya. Aku bersumpah, aku akan baik padamu dan menjagamu sepanjang hidupku. Sarah tersenyum. Saat ini, dia sudah membuang muka. Meski bersama Billy terpaksa. Tapi jika dipikir-pikir baik-baik, alangkah baiknya bisa bersama Billy. Namun, dia merasa malu pada Julian. Julian menyembuhkannya. Selain itu, selama periode ini, Julian bekerja keras di keluarga Hansel dan tidak pernah mengeluh. Julian, aku minta maaf. Aku akan menebusnya di masa depan. Dia menutup matanya dan berpikir sendiri. Bersambung.